Ada satu film major yang udah lama ditunggu yang akhirnya dirilis minggu ini, Jurassic World Dominion. Nah, ini bisa jadi opsi buat kalian buat cari tontonan di weekend ini. Dan karena udah lama, di sini gue bakal ngebahas hal-hal apa aja yang perlu kalian tahu atau kalian ingat sebelum nonton Jurassic World Dominion ini. Apalagi ini adalah final movie dari saga Jurassic Park. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Jurassic World Dominion adalah film ketiga dari trilogi film Jurassic World dan film keenam dari saga cerita Jurassic Park yang menjadi penutup dari saga ini. Film ini kembali digarap sama sutradara Colin Trevorrow yang sebelumnya jadi director di film Jurassic World dan Jurassic World Fallen Kingdom, yang ditulis juga sama Emily Carmichael yang pernah menulis untuk film Pacific Rim Uprising. Nah, Jurassic World Dominion ini adalah film terpanjang dari film franchise Jurassic Saga yang punya durasi sekitar 146 menit atau 2 jam 26 menit. Film ini akan mengambil setting waktu sekitar 4 tahun setelah kehancuran di Isla Nublar. Dan menurut sinopsis resminya, film ini akan bercerita bagaimana para dinosaurus dari Isla Nublar sekarang sudah hidup dan berburu di seluruh tempat di dunia. Nah, kedatangan para dinosaurus akhirnya mengganggu keseimbangan dan membuat manusia dihadapkan dengan sebuah dilema, apakah manusia akan tetap menjadi predator puncak di bumi yang sekarang sudah dipenuhi sama para dinosaurus yang menakutkan dalam sejarah. Cast. Film ini kembali lagi dibintangi sama aktor dan aktris yang terlibat di 2 film Jurassic World sebelumnya, termasuk Chris Pratt yang berperan sebagai Owen Grady, mantan pengamat dinosaurus sekaligus pelatih dari Velociraptor di Jurassic World. Lalu ada Bryce Dallas Howard yang berperan sebagai Claire Dearing, pemimpin dari organisasi Dinosaurus Protector Group dan mantan manajer operasional dari Jurassic World, dan juga love interest dari Owen. Lalu ada Isabel Sherman sebagai Maisie Lockwood, cucu dari Sir Benjamin Lockwood yang diciptakan oleh Benjamin dari DNA putrinya yang sudah mati dengan teknologi klon yang dipakai untuk menghidupkan para dinosaurus. Lalu ada Dewanda Wise yang berperan sebagai Kyla Watts, seorang pilot kontrak yang bekerja untuk perusahaan di bidang genetik biosyn. Berikutnya ada Omar Sy yang berperan sebagai Barry Semene, partnernya Owen Grady yang dulunya merupakan pelatih Velociraptor di Jurassic World. Lalu ada Mamoudou Athie yang berperan sebagai Ramsey Cole, kepala komunikasi dari perusahaan biosyn. Lalu ada Justice Smith sebagai Franklin Webb, analis sistem yang bekerja di organisasi Dinosaur Protector Group yang membantu penyelamatan dinosaurus di Pulau Isla Nublar. Lalu ada Daniela Pineda sebagai Zia Rodriguez, anggota Dinosaur Protector Group yang bertugas sebagai ahli medis dinosaurus. Dan ada DJ Dimitri Vegas sebagai Zen Maxine, pemburu dinosaurus yang bekerja untuk perusahaan biosyn. Film ini juga kembali menghadirkan aktor dan aktris lama yang terlibat di trilogi Jurassic Park yang bakal jadi fanservice-nya fans Jurassic Park nih. Seperti Sam Neill yang berperan sebagai Alan Grant, paleontologis yang jadi protagonis utama di trilogi Jurassic Park. Lalu ada Laura Dern sebagai Ellie Sattler, seorang paleobotanis yang jadi partner dari Alan Grant. Lalu ada Jeff Goldblum sebagai Ian Malcolm, seorang ahli matematika yang jadi protagonis bersama Alan Grant dan Ellie Sattler di film Jurassic Park. Lalu ada Bradley Darrell Wong yang berperan sebagai Dr. Henry Wu, seorang ahli genetik yang menciptakan semua dinosaurus di Jurassic Park dan Jurassic World, sekaligus jadi chief engineer dari perusahaan InGen. Dan Lewis Dodson sebagai Campbell Scott, karakter antagonis yang di film Jurassic Park jadi orang yang menyuruh Dennis Nerdy untuk mencuri embrio dinosaurus dan di film Jurassic World jadi CEO perusahaan biosyn. Nah, buat kamu yang pengen tahu cerita dan juga mendalami karakter yang bakal muncul di film ini, ada beberapa film yang recommended untuk kalian tonton. Seperti film Jurassic Park pertama, yang menceritakan seorang bisnismen dan CEO dari perusahaan InGen bernama John Hammond yang membuat sebuah taman wisata di pulau berisi para dinosaurus yang berhasil dihidupkan kembali dengan teknologi genetik. Nah, bencana lalu terjadi ketika Dennis Nedry, salah satu programmer dari Jurassic Park, berkhianat pada John Hammond dengan mencuri embrio gen para dinosaurus dan mensabotase listrik di Jurassic Park yang membuat para dinosaurus berkeliaran di taman itu dengan bebas dan menyerang semua orang yang ada di sana. Singkat cerita, Dr. Alan Grant lalu dibantu sama Ellie dan juga Ian Malcolm akhirnya berhasil survive dari serangan dinosaurus itu dan melarikan diri bersama dengan John Hammond dan keluarganya dari Jurassic Park. Nah, film ini wajib banget kalian tonton karena di film ini kita akan diceritakan story dari Alan Grant, Ellie Sattler dan juga Ian Malcolm yang akan comeback di film Jurassic ini. Selain itu, di film ini kita juga akan diceritakan origin story dari Taman Jurassic Park di Isla Nublar dan awal mula penciptaan para dinosaurus di franchise ini.
Dan next dua film yang of course harus kalian tonton adalah dua film Jurassic World sebelumnya. Dimulai dari film Jurassic World pertama yang mengambil setting waktu 14 tahun setelah kejadian di Jurassic Park ketiga, di mana film itu fokus kembali ke Pulau Isla Nublar, di mana pulau itu dimiliki oleh Masrani Corporation yang membangun kembali Jurassic Park dan mengupgrade-nya menjadi Jurassic World. Nah, karena orang-orang udah mulai kelihatan minat untuk menonton dinosaurus, Dr. Henry Wu yang sebelumnya bekerja untuk Jurassic Park mengambil inisiatif untuk menciptakan dinosaurus hybrid yang bernama Indominus Rex. Suatu hari, Indominus Rex kabur dari sangkarnya dan membuat kekacauan di Jurassic World yang secara tidak langsung membebaskan para dinosaurus yang ada di sana. Awalnya Owen Grady berencana untuk menggunakan raptor yang dia latih, yaitu Blue Delta Echo Charlie, untuk mengalahkan Indominus Rex. Tapi rencana itu gagal dan membuat Claire terpaksa melepas T-Rex yang kemudian berhasil mengalahkan Indominus Rex. Taman itu sendiri akhirnya dievakuasi dan semua dinosaurus yang ada di sana bisa bebas kembali menguasai Pulau Isla Nublar. Lanjut ke film Jurassic World Fallen Kingdom yang menceritakan 4 tahun setelah Taman Jurassic World hancur, di mana sekarang para dinosaurus terancam mati karena erupsi gunung berapi di Isla Nublar yang memicu perdebatan di pemerintah apakah mereka harus menyelamatkan para dinosaurus atau membiarkan mereka punah karena erupsi. Di sisi lain, Claire yang sekarang mendirikan organisasi pelindung dinosaurus bernama Dinosaur Protection Agency meminta bantuan partnernya John Hammond di Jurassic Park bernama Benjamin Lockwood untuk menyelamatkan para dinosaurus di Isla Nublar. Sir Benjamin kemudian menugaskan tangan kanannya, Ellie Mills, untuk membantu Claire dan juga Owen Grady untuk masuk ke pulau itu. Tapi tanpa disadari, Mills ternyata punya rencana jahat untuk menjual para dinosaurus ke pelelangan gelap yang diadakan di Mansion Lockwood. Mills pun dengan bantuan Gunnar Eversole mulai menjalankan pelelangan itu dan menjual satu persatu dinosaurus yang dia tangkap. Di tempat lain, Macy yang mengetahui rencana jahat Mills kemudian meminta bantuan dari Claire dan Owen untuk menghentikan Mills. Nah, ketika dinosaurus hybrid buatan Dr. Wu yaitu Indoraptor akan dijual ke pelelangan, Owen yang tidak mau Indoraptor jatuh ke tangan yang salah akhirnya menghentikan pelelangan itu dengan melepas dinosaurus Taigi Moloch yang membuat kekacauan di sana. Indoraptor sendiri akhirnya dilepas setelah kandangnya dibuka sama komandan mercenaries bernama Ken Wheatley yang mengincar gigi Indoraptor untuk souvenir. Indoraptor kemudian membunuh Wheatley dan mulai memburu semua orang yang ada di sana. Sampai akhirnya dengan bantuan Blue, Owen dan Claire berhasil membunuh Indoraptor dengan membuatnya terjatuh dan tertusuk tulang dinosaurus. Sementara itu, karena kebocoran gas beracun yang memenuhi basement, ini membuat semua dinosaurus yang dikandangkan di sana terancam mati. Macy akhirnya membuka pintu gerbang dan melepaskan semua dinosaurus ke alam liar. Di ending film, Owen sekarang terpisah dengan Blue yang pergi ke sebuah hutan dekat pemukiman, sementara para dinosaurus lainnya sekarang tersebar ke berbagai tempat di dunia dan juga membuka fakta bahwa Benjamin Lockwood menggunakan persamaan DNA dengan raptor untuk menciptakan cucunya bernama Macy Lockwood dengan mengkloning DNA ibunya Macy. Nah, kedua film ini sendiri memberikan kita backstory penjelas dari para karakter protagonis yang akan muncul di filmnya nanti. Ada Owen, Claire, Zia, Franklin, dan Macy's. Dan kedua film ini adalah sebuah prolog yang mengantarkan kepada kejadian yang terjadi di film ini ketika para dinosaurus sekarang sudah berada dan menguasai seluruh dunia. Nah, karena film ini relate dengan dinosaurus, tentunya akan ada beberapa spesies dinosaurus yang muncul baik itu di film sebelumnya atau baru akan dimunculkan di film ini. Dimana kabarnya, dinosaurus yang akan muncul adalah spesies asli yang sudah tercatat dalam sejarah, bukan dinosaurus hybrid fiksi seperti di film sebelumnya. So, nggak akan ada lagi nih dinosaurus-dinosaurus seperti Indoraptor atau Indominus Rex yang muncul di film ini. Nah, salah satu spesies asli yang bakal muncul adalah Giganotosaurus, yang merupakan karnivora terbesar yang pernah ada di dunia. Lalu ada Allosaurus, dinosaurus karnivora terbesar di periode Jurassic yang merupakan generasi selanjutnya dari Megalosaurus dan Tyrannosaurus Rex. Lalu ada Ankylosaurus, dinosaurus herbivora yang punya tubuh seperti zira berduri dan punya ekor tulang yang keras sebagai senjatanya. Lalu ada Atrociraptor yang merupakan spesies raptor yang dulu tinggal di Amerika Utara dan dikenal sebagai raptor yang agresif saat berburu. Lalu ada Baryonyx, salah satu spesies dinosaurus karnivora Spinosaurus yang dulu tinggal di Afrika Utara. Lalu Brachiosaurus, salah satu spesies dinosaurus herbivora yang punya badan besar dan juga leher yang panjang. Lalu ada Carnotaurus, dinosaurus karnivora seperti T-Rex yang punya tanduk dan duri sepanjang tubuhnya. Lalu ada Dilophosaurus, dinosaurus ganas seperti raptor yang bisa mengembangkan kulit lehernya dan di film bisa meludahkan racun pelumpuh ke mangsanya. Lalu ada Dreadnoughtus, dinosaurus herbivore terbesar di Amerika Selatan yang tingginya bisa mencapai 15 meter dan panjang 18 meter dengan berat 60 ton. Lalu ada Gallimimus, dinosaurus berlari cepat yang bisa menendang pemangsa dengan kakinya dan punya leher panjang dengan paru seperti bebek yang digunakan untuk makan makanan seperti tanaman, serangga, telur, dan kadal kecil.
Lalu Mosasaurus, dinosaurus karnivora akuatik terbesar yang punya bentuk seperti buaya. Lalu Moro intrepidus, dinosaurus kecil yang sering memakan sisa makanan para dinosaurus. Lalu Pteranodon, dinosaurus karnivora bersayap. Lalu ada Quetzalcoatlus, dinosaurus karnivora dan penerbang terbesar dari jenis Pterosaurus yang ukurannya bisa mencapai ukuran jerapah dewasa dan membentang sayapnya bisa mencapai 2 kali tinggi badannya. Dan dinosaurus-dinosaurus lainnya yang juga bakal muncul di sini seperti Triceratops, Nausutoceratops, Parasaurolophus, Pyroraptor, Therizinosaurus, Stegosaurus, Stygimoloch, dan Velociraptor. Ini adalah raptor yang dikenal sebagai predator oportunis yang selalu menyerang mangsa yang tidak berdaya. Nah, di film ini kita akan melihat kembali Velociraptor yang dulu dilatih sama Owen, yaitu Blue, yang sekarang punya anak bernama Beta yang hidup bersamanya di hutan. Nah, dari trailernya kita bisa melihat bagaimana Owen bersama dengan Claire dan juga Macy akan berpetualang untuk menyelamatkan dan membereskan masalah yang dibuat sama seluruh dinosaurus di seluruh dunia, termasuk menyelamatkan Blue dan anaknya yang mungkin sekarang diincar oleh sekelompok orang. Di mana petualangan ini akan mempertemukan mereka dengan para legend dari Jurassic Park seperti Dr. Alan Grant, Ellie Sattler, dan juga Ian Malcolm yang akan mencari cara untuk menyelamatkan dinosaurus dan membuat mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia. Nah, buat kalian yang mau tahu apakah film ini ada post credit scene atau enggak, film ini gak ada post credit scene-nya. Jadi setelah kalian nonton, gak perlu nunggu sampai kreditnya habis ya, karena memang menjadi film yang terakhir dari saga Jurassic dan sepertinya tidak akan dilanjutkan, atau mungkin bakal dilanjutin ya. Ya, bakal kita bahas nanti di penjelasan ending dari film Jurassic Park Dominion ini. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Dan jangan lupa cari kita di TikTok dan di Instagram. Ada konten-konten menarik juga di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.